Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sebangsa dan setanah air, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga saat dan detik ini Allah masih memberikan nikmat yang kepada kita, nikmat kesehatan, kesempatan, dan keistiqomahan kita untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Tiada lain agar kita mampu memahaminya, seraya berupaya dalam hidup dan kehidupan ini mengamalkan ajaran Allah dalam rangka meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sebangsa dan setanah air, kajian kita yang lalu bagaimana kita mensucikan diri kita sehingga kita terhindar dari hal-hal yang menjerumuskan kita dari tujuan kehidupan kita, yaitu keinginan seorang hamba menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga 5 hal yang kita bahas, pensucian diri tersebut mampu memfilter diri kita sehingga godaan dunia, godaan-godaan yang membawa dan menggelincirkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala bisa kita redam dan bisa kita hindari, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tiada lain, ketika pada hari kiamat, saat hisab, Rasulullah mengingatkan kita ada 4 hal yang akan ditanyakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaki kita tidak akan melangkah, kedua kaki hamba, kedua kaki manusia tidak dapat melangkah kecuali ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan 4 hal tersebut. Apa itu ke-4 hal tersebut? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan melangkah kedua kaki hamba-hamba Allah, kedua kaki manusia dari tempat hisab kecuali ditanya 4 hal, 4 perkara. Pertama, kata Rasulullah, an arba'i an umrihi fima afna. Dikatakan yang pertama adalah umur manusia di mana digunakan. Untuk apa digunakan umur manusia? Jamaah rahimakumullah, pada hari kiamat nanti Allah menanyakan kepada kita akan umur usia yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidup dan kehidupan dunia ini. Berapa perjalanan umur manusia di dunia ini? Ada yang 50 meninggal, ada yang 70 tahun meninggal, ada yang sampai 80-90 tahun meninggal. Kesemuanya kata Allah akan ditanya. Dari bangun tidur sampai mau tidur kembali 24 jam dalam kehidupan kita, apa saja yang kita kerjakan dalam hidup dan kehidupan ini memanfaatkan umur dan usia yang kita gunakan. Apakah hari-hari kehidupan kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, memperbanyak amal ibadah? Apakah itu di kantor kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah? Apakah itu kita di pasar kita laksanakan perintah Allah? Apakah kita ketika kita seorang guru, kita melaksanakan tugas kita mengajar dan mendidik ikhlas karena Allah? Seorang hakim ketika menghakimi dia tidak terpengaruh, sampai ancaman pun dia tidak terpengaruh karena dia lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menghakimi seseorang sesuai dengan, kalau dia salah dijatuhkan keputusan salah,
Kalau dia benar, diputuskan kebenaran. Hati-hati, hakim. Jangan kalian mempermainkan keadilan. Sekarang kalian tidak adil, pasti kata Allah, pengadilan Allah akan menghukum kalian. Aparat keamanan menjaga keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu di darat, di laut, dan di udara. Jaga ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita bergeser dari tugas, tupoksi kita, tugas dan fungsi kita. Polisi, kalian dibayar oleh rakyat. Jalankan amanat Allah ini untuk apa? Mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan menakut-nakuti masyarakat. Kalian ditugaskan oleh negara untuk melindungi masyarakat dan segenap tumpah darah Indonesia dan mengayominya sehingga mereka aman, sehingga kehidupan mereka aman. Kalian bertugas untuk masyarakat dan bangsa Indonesia, bukan untuk penguasa. Ketika bergeser fungsi kalian sehingga kalian melindungi penguasa, ingat kata Allah, pengadilanku akan menanti kalian. Jamaah rahimakumullah, para kontraktor, hati-hati ya ketika ada proyek ya. Jangan kalian, kalau memang dana itu untuk pembangunan, jangan sedikit pun diambil, apakah itu besinya, semennya, batunya, kerikilnya. Ingat kata Allah, sedikit kalian bertentangan dengan yang diperintahkan Allah, pengadilan Allah akan Allah tunggu segala perbuatan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama kata Rasulullah. Umur kemana kita gunakan? Ya, hati-hati. Apakah umur kita untuk ketaatan kepada Allah, atau umur kita untuk melanggar yang diperintahkan, melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Hati-hati jamaah rahimakumullah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Tugas kita kata Allah mengabdi kepada Allah. Tugas kita mengabdi kepada Allah. Apapun profesi kita, apapun kondisi dan strata kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, ya, hati-hati para ulama, ustadz, kiai, habaib, dan seluruh ya muballighah, sampaikan kebenaran agama Allah. Jangan kalian mempermainkan hukum Allah ini. Halal katakan halal, haram katakan haram. Kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukkan ya kebenaran dengan kebatilan. Ya, jangan main-mainkan hukum Allah ini. Jangan sekali kalian bilang haram, ketika berdekatan dengan kekuasaan kalian bilang halal. Hati-hati kata Allah. Sekarang memang kalian bebas dari pengadilan Allah, tapi kata Allah tidak akan melangkah kedua kaki kita. Pertama umur. Ya. Ya, yang sepuh-sepuh ya, yang sepuh-sepuh hati-hati. Jangan syahwat kekuasaan menghantui sehingga nafsu kita menyetir hidup dan kehidupan kita. Kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidakkah kalian melihat manusia yang mana hawa nafsunya menjadi Tuhan dalam kehidupan kita? Tengok. Ya, yang sudah sepuh-sepuh udahlah istirahat. Kasih yang generasi muda sebagai regenerasi. Jangan syahwat politik, jangan syahwat kekuasaan. Hati-hati kata Allah, umur akan digunakan. Ya, kemana umur digunakan dalam hidup dan kehidupan ini? Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Wa an jasadihi fima abla. Jasad, tubuh, untuk apa kau pergunakan? Untuk apa kau gunakan? Hati-hati tubuh kita, jasad kita. Tengok, kita lihat di layar kaca, cantik,
tetapi cantik untuk kemaksiatan kepada Allah. Menjadikan uang, sehingga kita lihat bagaimana prostitusi. Kenapa? Karena dia memang dikasih Allah kelebihan dalam jasad, tapi digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah. Ya, masanya ganteng, kuat, tapi digunakan untuk apa? Pergi ke tempat-tempat maksiat, ke hotel-hotel, ke diskotik-diskotik. Ya, kalau untuk mengasih seminar atau apa ke hotel, tidak apa-apa. Tapi banyak kita lihat saudara-saudara kita ketika dikasih Allah kesempatan, tetapi banyak melakukan kemaksiatan, ya, menggunakan, menghambur-hamburkan, ya, jasad ini, kekuatan yang diberikan Allah untuk apa? Untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, kata Allah. Ketika jasad ini, ketika tubuh ini, kegantengan kita, kecantikan kita bukan untuk ketaatan kepada Allah, tetapi untuk kemaksiatan kepada Allah, kata Allah, kaki kita tak melangkah kecuali ditanya. Yang kedua tadi, jasad kita kemana kita gunakan jasad tersebut. Yang ketiga, an ilmihi madza amila fihi. Ilmu, apa yang kau perbuat dengan ilmumu. Ilmumu kemana kau gunakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengingatkan kita, ya, untuk apa? Belajar. Apakah ilmu kita gunakan untuk mengajari orang, atau ilmu kita gunakan untuk membodoh-bodohi dan menipu saudara-saudara kita? Ya, hati-hati, kata Allah. Ilmu akan ditanya Allah. Jangan kita mempermainkan ilmu kita. Ingat ketika selesai perang, ya, ketika selesai perang, tawanan-tawanan, ya, tawanan-tawanan, kemana mau digunakan tawanan-tawanan ini? Sahabat Rasulullah bilang, mari kita gunakan mereka, kita manfaatkan mereka. Untuk apa? Yang berilmu, mendidik orang-orang, mengajari saudara-saudara kita yang lemah. Begitu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dimanfaatkan. Anak-anak bangsa banyak yang cemerlang. Ya, kemarin kita lihat ketika pandemi, ya, sibuk kita mencari vaksin dari luar. Ya, vaksin dari mana, negara-negara luar, padahal anak bangsa bisa, bahkan kevalitannya bisa 90%. Ini sebagaimana yang kita lihat di WA Dr. Tifatul, ya, seorang dokter, Tifatul Fauzia, mengatakan ada vaksin merah putih punya anak bangsa. Kenapa tak kita gunakan? Kenapa kita tak gunakan punya anak bangsa? Mari seperti dahulu kita cinta produk dalam negeri. Itu ilmu. Ya, inilah sekarang kelemahan kita. Kenapa kecintaan hasil produk anak bangsa kurang kita? Kita lebih senang pakai produk lain. Adapun yang keempat adalah an malihi, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Apa kata Rasulullah yang keempat ini? Hati-hati harta. Min aina iktasabahu, dari mana kau peroleh harta tersebut. Wa fima anfaqahu, dan kemana kau infakkan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kendaraanmu, dari mana kau peroleh uang membeli kendaraanmu. Rumahmu, dari mana kau peroleh uang untuk membeli rumahmu. Makanan, kebutuhan pokok untuk anak dan keluargamu, dari mana kau peroleh harta tersebut untuk memenuhi kebutuhanmu. Sawah ladang di mana-mana kau punya. Toko di mana-mana kau punya. Villa ada kau punya. Hotel kau punya. Kata Allah,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min aina iktasabahu? Harta-harta tersebut dari mana kau peroleh uang tersebut? Apakah uang tersebut dari perbuatan dan keluar keringatmu mencari nafkah ini, atau dari jalan lain, atau korupsi, atau yang lain-lain? Kata Rasulullah, ini ditanya Allah, min aina iktasabahu? Makanya pada penjelasan kajian kesucian diri yang lalu, 3 yang harus kita perhatikan ketika mau kita masukkan dan kita akan konsumsi hal-hal yang akan kita makan dalam hidup ini. Apa itu? Pertama, dari mana harta yang mau kita makan? Yang kedua, bagaimana kehalalan sesuatu yang mau kita makan tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara proses memasaknya dan mengolahnya, sehingga mengolahnya sesuai dengan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena apa yang akan masuk dalam tubuh kita, kata Rasulullah, kalau berasal dari daging yang haram, maka akan merusak kehidupannya. Bahkan nanti hari kiamat akan ditempatkan Allah di neraka Jahannam, laknatullah alaih. Sebagaimana hadis Rasulullah, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dalam diri anak Adam berasal dari yang haram, fannaru aulabi, neraka Jahannam akan tempat dia kembali. Makanya banyak anak-anak sekarang susah diatur, susah dididik, ya, terjadi ya perkelahian, ya, terjadi perkelahian, ya, tawuran anak-anak muda. Ini hati-hati. Dari mana? Kata Rasulullah, harta yang kita peroleh untuk dimakan. Wa fima anfaqahu. Nah, kemana harta tadi? Sudahkah kita infakkan kepada saudara-saudara yang membutuhkan? Ini tidak. Malah sudah terkumpul uang negara untuk membantu orang-orang yang susah, malah disunat, malah dikorupsi. Nauzubillah min dzalik. Ini orang berakal atau tidak? Ya rahimakumullah. Kata Rasulullah, kemana kau infakkan harta yang diberikan Allah ini kepadamu? Sudahkah engkau berinfak kepada saudara-saudaramu yang membutuhkan? Sudahkah engkau membantu adik-adikmu, keluarga dekatmu, masyarakatmu yang saat ini tertimpa dengan pandemi, dampak dari pandemi begitu dahsyat kepada ekonomi saudara-saudara kita? Hati-hati, kata Rasulullah. Kemana kita infakkan? Udah, jangan kita poya-poyakan. Mari, gerakan nasional. Apa itu? Membantu saudara kita yang membutuhkan, ya, yang saat ini yang kebanjiran di mana-mana. Ya, Sulawesi Barat kemarin gempa, Kalimantan Selatan banjir. Ini membutuhkan bantuan, jamaah rahimakumullah, saudara sebangsa dan setanah air. Mari kita gunakan harta yang diberikan Allah ini, ya, untuk infak, baik infak, sedekah dan zakat. Agar apa? Agar suci harta yang kita berikan, karena ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nanti, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 4 ini hati-hati, mari kita pelihara. 4 ini mari kita gunakan sebaik-baiknya. Pertama, umur. Yang kedua adalah jasad kita. Ya, jasad kita kemana kita gunakan? Ya. Yang ketiga adalah harta kita. Ya, kemana kita gunakan harta kita. Dan yang terakhir adalah ilmu. Ya, kemana kita gunakan ilmu kita untuk memintarkan orang atau membodoh-bodohi masyarakat. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita gunakan 4 ini, karena ini nanti ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan introspeksi diri kita terhadap 4 hal ini mudah-mudahan terpelihara umur kita, terpelihara jasad yang diberikan Allah kepada kita, terpelihara ilmu
yang dikasih Allah untuk ketaatan kepada Allah. Dan yang terakhir, kita gunakan harta yang diberikan Allah tiada lain untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.